Saya Agnes. Nama aku Cinta. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang struktur dan fungsi dari virus HIV. Disimak baik-baik, oke? Nah, kalian pasti penasaran gak sih sama struktur yang ada di virus HIV? Penasaran kan? Penasaran dong. Memang struktur HIV itu ada berapa sih? Ada 4. Wah, apa aja tuh? Yang ke-1 ada influx atau selubung virus. Wah, apa tuh? Influx itu lapisan luar HIV yang berasal dari membran sel inang, mengandung 2 protein penting. Wah, apa tuh? 2 protein pentingnya. Yang ke-1 itu ada GP120 dan GP41. Nah, pasti kalian bingung kan GP120 sama GP41 itu apa? Nah, bakal aku jelasin di sini. Jadi, GP120 itu memiliki fungsi untuk mengikat reseptor CD4 yang ada di sel target, khususnya pada sel T. Nah, untuk GP41 sendiri, dia itu memiliki fungsi memfasilitasi fusi antara membran virus dan juga sel inangnya. Jadi fungsi dari influx itu untuk melindungi virus dan membantu untuk memasukinya ke dalam sel inang, seperti itu. Nah, struktur keduanya apa sih, Cinta? Nah, yang kedua tuh ada kapsid. Apa tuh? Nah, kapsid itu lapisan protein berbentuk kerucut atau tabung terdiri dari protein P24. Nah, si kapsid ini juga punya fungsi, di mana fungsinya itu adalah melindungi materi genetik dan juga enzim penting yang ada di virus HIV, seperti itu. Nah, struktur yang ketiga itu ada materi genetik. Nah, perlu kalian ketahui virus itu punya 2 materi genetik. Yang pertama itu DNA dan juga RNA. Di mana si materi genetik itu atau si virus HIV-nya itu bakal membawa 2 salinan RNA-nya ke dalam sel inang. Jadi dia punya fungsinya itu si RNA-nya itu sebagai cetak biru untuk memproduksi lebih banyak virus lagi di dalam sel inang, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, yang keempat itu ada enzim penting. Nah, di HIV itu ada 3 enzim penting nih yang dia bawa. Yang pertama ada reverse transcriptase, yang dimana dia itu fungsinya untuk mengubah RNA menjadi DNA agar dapat dimasukkan ke dalam genom sel inang. Lalu yang enzim kedua itu adalah integrase, di mana fungsinya itu untuk menyisipkan DNA virus ke DNA sel inang agar memungkinkan untuk terjadinya replikasi atau reproduksi, begitu. Nah, yang terakhir enzim itu adalah protease. Fungsinya apa sih? Dia itu fungsinya untuk memotong protein yang diperlukan untuk membentuk virus baru, seperti itu, teman-teman. Paham? Paham dong. Nah, materi selanjutnya akan dijelasin sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fabian Aditya Rafif dari kelompok 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan replika atau proses bagaimana terjadinya berkembang biak dari virus HIV. Langkah pertama untuk berkembang biaknya virus HIV itu, virus HIV akan menempel pada sel T. Apa itu sel T? Sel T itu merupakan sel yang penting untuk melawan infeksi dalam tubuh kita, semacam kekebalan tubuh gitu, yang melalui protein CD4 di permukaan sel. Setelah menempel, virus HIV memasukkan materi genetiknya berupa RNA ke dalam sel T. Nah, di dalam sel T itu, virus HIV menggunakan enzim yang disebut reverse transcript untuk mengubah RNA-nya menjadi DNA. Kemudian, DNA virus ini bergabung dengan CNA sel T berkat enzim lain yang disebut integrase. Sel T yang terinfeksi ini kemudian mulai memproduksi RNA dan protein HIV yang baru. Partikel-partikel virus HIV yang baru ini terbentuk dan berkumpul yang siap menginfeksi sel-sel lainnya. Akibatnya semakin banyak sel T yang rusak sehingga sistem kekebalan tubuh kita itu dapat melemah. Nah, begitu proses terjadinya berkembang biak dari virus HIV. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Marcella dari kelas 10H yang akan menjelaskan tentang peranan virus HIV materi pelajaran biologi. Peranan HIV yaitu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh yang pada tahap terminal infeksinya dapat menyebabkan acquired immunodeficiency syndrome atau bisa dikenal dengan AIDS.
AIDS yaitu adalah tahap lanjut dari infeksi HIV. AIDS adalah suatu sindrom atau sekumpulan gejala yang disebabkan oleh kelemahan sistem kekebalan tubuh. Infeksi yang seharusnya ringan bagi individu yang sehat dapat menjadi fatal bagi penderita AIDS. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fit Gustira. Saya akan menjelaskan tentang cara mencegah HIV. 1. Tidak berganti-ganti pasangan. 2. Hindari penggunaan narkotika atau narkoba. 3. Melakukan edukasi terkait penularan hingga pengobatan HIV atau AIDS. 4. Hindari praktik seksual yang aman. Dan jika ingin melakukan praktik seksual harus menggunakan pengaman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davis Kiradia Jajilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan virus HIV. Penanggulangan virus HIV bisa dilakukan lewat beberapa langkah. Yang pertama, edukasi. Penanggulangan edukasi menyebarkan informasi tentang HIV, cara penularannya, dan pentingnya pencegahan seperti tidak berbagi jarum suntik. Yang kedua, tes dan konseling. Mendorong orang untuk tes HIV agar bisa tahu statusnya lebih cepat dan mendapatkan konseling untuk pengelolaan virus. Yang ketiga, obat ARV. Pengobatan ini membantu menekan perkembangan virus dalam tubuh sehingga penderita bisa hidup lebih sehat dan resiko menularkan ke orang lain berkurang. Yang keempat, pencegahan ibu ke anak. Ibu hamil dengan HIV bisa diberi ARV agar bayi tidak tertular. Kelima, pengurangan resiko bagi pengguna narkoba. Melakukan program jarum suntik steril dan rehabilitasi narkoba untuk menekan resiko penularan.